Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. Diberitakan, Agung Laksono menyebut Golkar tak bisa melarang mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil jadi cawapres Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan Pak Agung Laksono tentu saja hal yang positif, kata Hasto saat ditemui di sela-sela acara Wayang Orang dengan lakon Barata, Wahyu Makutarama, di Gedung Pertunjukan Barata Purwa, Senen, Jakarta, pada Sabtu, tanggal 9 September tahun 2023, malam. Hasto mengakui, nama Ridwan Kamil kini dipertimbangkan menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo di tengah nama-nama lain. Bahkan, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut nama-nama itu sudah mengerucut ke dalam 5 nama. Nantinya, PDIP akan menganalisis satu persatu nama calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Salah satu yang akan dicermati adalah rekam jejak dan prestasinya. Tetapi yang terutama adalah karakter kepemimpinannya dan kemampuan bekerja sama dengan Pak Ganjar di dalam mendorong gerak cepat bagi Indonesia Raya kita, jelas Hasto. Melansir tribunnews.com, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menyebut pihaknya tak bisa melarang mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil untuk berpasangan dengan bakal calon presiden, capres, PDIP Ganjar Pranowo. Golkar menurutnya seharusnya bangga karena salah satu wakil ketua umumnya dianggap mumpuni untuk menjadi bakal Ridwan. Kalau Ridwan Kamil diminta berpasangan dengan Pak Ganjar, saya kira itu sebuah kehormatan dan bagi Golkar, tentu tidak ada alasan untuk melarang, kata Agung Laksono seperti dikutip dari Kompas.com, karena saya yakin bahwa dia tetap sebagai salah satu waketum, wakil ketua umum, DPP Partai Golkar, sambung Agung Laksono. Setelah resmi mengakhiri jabatan Gubernur Jawa Barat periode tahun 2018 sampai tahun 2023, Ridwan Kamil memberikan tanda akan adanya berita baru tentang dirinya pada pekan depan. Kami mohon doa takdir kami kemana, kami tidak tahu, tapi insya Allah Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news, ya, mohon dimaklumi. Kodenya itu saja, kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Hal yang mengarah ke ranah politis itu disampaikan Ridwan Kamil saat menutup sambutannya di acara pisah sambut Gubernur Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate. Ucapan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil itu, disambut tawa dan tepuk tangan dari hadirin dan undangan yang hadir. Tak ada penjelasan lebih lanjut dari Ridwan Kamil mengenai kode breaking news itu apakah ada kaitan dengan politik, utamanya pemilu 2024. Dalam acara itu, Ridwan Kamil juga berpamitan dengan seluruh masyarakat Jawa Barat dan aparatur sipil negara, ASN, pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Barat karena telah membantu dirinya selama menjabat. Dia juga berterima kasih kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Jabar. Dari tempat ini, hatur nuhun,
Terima kasih, hatur nuhun pada jajaran Forkopimda yang membuat Jabar sangat-sangat kondusif, dan tak lupa keluarga saya sebagai charger saya setiap malam, yang mendukung saya, selama umur saya. Terima kasih, kata pria yang kini dikenal sebagai politikus Golkar itu. Sebelumnya, Ridwan Kamil menyerahkan kujang pusaka kepada B. Triadi Mahmudin, yang menggantikan jabatannya sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Kujang pusaka itu diibaratkan sebagai simbol berpindahnya kepemimpinan Jawa Barat dari Ridwan Kamil ke B. Mahmudin. Sebelum serah terima kujang pusaka di lapangan Gasibu, depan Gedung Sate, Selasa petang, Ridwan Kamil dan B sempat menandatangani dokumen serah terima jabatan di Aula Barat Gedung Sate, dengan disaksikan sejumlah pejabat dari semua unsur Forkopimda. Di satu sisi, pada Hazana Politik Indonesia, Ridwan Kamil yang kini Wakil Ketua Umum Golkar disebut-sebut masuk pula menjadi salah satu kandidat untuk bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Saya kira Pak RK sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Rumah Relawan Pemenangan Ganjar, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Jangan ditahan, jangan ditahan. Angkat tangannya, Bu. Angkat, Bu. Buat tengah lagi, Bu. Tengah lagi, Bu. Oke, sudah. Sudah, mobil mau mundur ya. Ayo, mundur dulu Bang ya. Mohon maaf. Ayo mundur dulu, Mohon maaf. Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Dikit aja Pak. Tiga Pak. Terima kasih ya. Ini kan pertama kali pertemuan antara Bang, agak tundukkan boleh Bang? Yang apa ini? Tanu tuh orang media, pinter bicaranya. Silakan Hari. Iya Pak, boleh Pak. Ya, hari ini kami empat Dorong. Jangan. rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, tadi diketok ya, di mana ketuanya ketua TPN Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan, beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Kadin. Dan juga ketua umum Kadin. Pak, majuan sedikit Pak, izin Pak. Pak Hari, boleh majuan sedikit Pak. Ya, jadi yang paling penting berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional.
Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPE-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andi Aryo termasuk ke dalam tim. Bang, anten bang. Dua tengah lagi, Oke, ambil. sama Erik.